Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim Reviewer Agap Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang. Pertama, puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di dalam Zoom meeting ini, terutama untuk presentasi hasil pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan, terutama menyangkut laporan kemajuan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mewakili teman-teman sebagai tim peneliti pengabdian masyarakat ini akan mempresentasikan laporan kemajuan kami yang berjudul peningkatan kualitas sumber daya manusia di Darwis Nagari Silotek untuk penguatan eksistensi Geopark Silotek Sijunjung menuju jaringan destinasi wisata UNESCO Global Geopark. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya untuk menyampaikan presentasi ini. Saya Edmi Hardi, Ketua Peneliti, kemudian ada anggota Ibu Ike Sylvia, kemudian juga Bapak Abi Saka Putra. Samping itu, kami juga dibantu oleh beberapa mahasiswa dalam kegiatan pengabdian ini seperti Sarah Nikela, kemudian juga ada Vini Fajri dari angkatan 2014. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, akan saya presentasikan langsung laporan kemajuan ini. Pertama, menyangkut permasalahan mitra. Jadi di sini materi kami bagi dalam beberapa bagian. Pertama adalah menyangkut permasalahan mitra, kedua nanti adalah kontribusi PKM terhadap mitra dalam bidang ilmu, kemudian ketiga solusi, dan terakhir nanti adalah rincian pelaksanaan kegiatan. Baik, kami lanjutkan. Pengabdian ini berangkat dari sebuah permasalahan menyangkut nanti mitra kami adalah Darwis Nagari Silotek di Super Kudus di Kabupaten Sijunjung. Dari analisis prestasi yang sudah kami lakukan di awal-awal penyusunan proposal, ada beberapa persoalan yang muncul terkait dengan mitra kami ini. Pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman sejarah PLRI Darmusa di kalangan Darwis sebagai penggiat wisata sejarah di kawasan Geopark Silotek Sijunjung Sumatera Barat. Ini adalah hal yang tentunya sangat menjadi persoalan sekali, karena Silotek lagi berkembang menjadi sebuah kawasan wisata yang tidak hanya bertaraf nasional, tapi juga akan dijadikan sebuah kawasan yang mungkin bersifat internasional. Jadi tentu dalam hal ini, bagaimana pemahaman dan pengetahuan dari Darwis itu sangat diperlukan sekali agar penyampaian mengenai nanti tentang kawasan wisata sejarah ini bisa tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang hadir nanti di kawasan itu. Yang kedua, menyangkut lemahnya keterampilan komunikasi anggota Darwis sebagai penggiat wisata sejarah dan menyampaikan usaha sejarah ke wisatawan secara efektif. Jadi kami di awal juga menemukan bahwa memang mungkin karena kurang latihan kelompok sadar wisata yang ada di daerah Silotek ini, makanya keterampilan komunikasi di antara anggotanya masih kurang. Itu menyangkut permasalahan mitra yang kami temukan di awal-awal kegiatan ini akan dilakukan.
Jadi ada beberapa kontribusi mendasar yang akan kami sasar dalam kegiatan ini nanti, sesuai dengan apa yang menjadi persoalan di awal. Yang pertama menyangkut penguatan SDM bidang pengetahuan. Jadi tentu nanti menyangkut kita akan melakukan pelatihan guna penguatan SDM berkaitan dengan peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan sejarah PDRI dan rumusa yang ada di dua tempat di Sloke itu, sama tentu di kawasan Sloke sendiri, yang kedua nanti di Kudus. Jadi kami berusaha nanti bagaimana anggota Prodawis bisa meningkat pengetahuannya tentang itu. Yang kedua, kontribusi mendasar yang juga akan kita lakukan di dalam kegiatan ini adalah penguatan SDM bidang keterampilan dan komunikasi. Jadi bagaimana nanti keterampilan menyangkut nanti komunikasi anggota Prodawis itu bisa meningkat dengan kegiatan pelatihan yang akan dan sudah kami lakukan juga di dalam kegiatan ini. Samping itu, kita juga berusaha untuk menghasilkan sebuah modul sejarah lokal yang bisa dimanfaatkan terutama oleh kelompok Prodawis untuk bisa menyampaikan materi-materi kepada setiap wisatawan yang hadir yang datang ke Sloke, itu menyangkut tentunya informasi sejarah yang ada di kawasan Sloke dan juga Sebur Kudus seperti kami sebut di awal tadi. Kemudian juga ada solusi yang kami tawarkan. Jadi tentu solusi itu menyangkut kepada sasaran dari kegiatan ini adalah anggota Prodawis Sloke. Jadi kami berusaha memberikan pelatihan penguatan SDM kepada anggota Prodawis dalam rangka tentu saja meningkatkan pengetahuan mereka tentang PDRI dan rumusa. Jadi ini ada dua kegiatan sejarah yang sebetulnya masih tertinggal jejak-jejaknya di daerah Sloke itu. Yang pertama ada produk-produk zaman Jepang menyangkut rumusa, yang sekarang ini bisa kita saksikan masih ada lokomotif yang tinggal di daerah Sloke itu. Dan kemudian juga jejak-jejak sejarah PDRI yang ada di Super Kudus. Nah, ini nanti bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan anggota Prodawis tentang hal itu. Di samping itu di bidang keterampilan komunikasi, kita juga nanti mencoba memberikan pelatihan penguatan SDM keterampilan berkomunikasi kepada anggota Prodawis. Jadi di sini kami sebagai tim juga akan berusaha disamping meningkatkan pengetahuan tentang sejarah zaman Jepang dan PDRI di daerah Sloke dan Kudus, juga kita berusaha untuk meningkatkan keterampilan komunikasi anggota-anggota Prodawis ini. Kemudian di samping itu di bidang keilmuan kita mencoba juga masukkan sebuah modul sejarah lokal atau tidak dari buku saku yang bisa dimanfaatkan tentu saja terutama oleh kalangan Prodawis, samping juga masyarakat lain nanti yang membutuhkan informasi tentang sejarah yang ada di daerah Sloke. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Ini adalah tahapan pelaksanaan kegiatan yang kita akan lakukan, yang ada dan telah juga kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah survei dan penata. Ini sudah kita lakukan di di awal bulan Juni, di tanggal 2 dan 3 kita sudah lakukan namanya survei penata ya. Karena ini penting nih untuk mencari data-data awal menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang akan kita lakukan di dalam kegiatan pengabdian ini. Di samping itu kami juga merancang pusaku sejarah lokal yang tidak saja kita lakukan di lokasi, tapi juga tentu di daerah Padang sendiri kita mencoba juga menggali informasi sejarah berkaitan dengan Sloke zaman Jepang dan juga jejak budaya yang tadi kami sebut. Jadi kita juga nanti memadukan sumber-sumber yang ada di literatur sejarah yang sudah ditulis dengan sumber-sumber yang kami dapatkan langsung dari pengumpulan data lokasi. Setelah itu kita
kita lakukan, kita kemudian melakukan namanya pelatihan. Jadi setelah ini kita susun ada modul yang kita susun rancang. Walaupun awal itu sebagai draft, kita mencoba memberikan pelatihan penguatan keterampilan kepada anggota Prodawis ya, terutama bagaimana berkomunikasi, menyampaikan gagasan-gagasan dan juga informasi yang terkait dengan sejarah yang ada di kawasan Seloke. Langkah terakhir nanti tentu adalah monitoring dan evaluasi. Jadi kita di samping memberikan pelatihan, kita juga melakukan monitoring untuk melihat efektivitas dari apa proses yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan yang kita tuju atau belum. Tentu nanti ini evaluasi yang sangat penting bagi tim. Jadi untuk lebih rincinya, inilah kegiatan kita lakukan. Ada pertama tentu ada persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi kami melakukan dengan beberapa tahap persiapan ini di bulan-bulan Juni itu di tanggal 2 sampai tanggal 5, juga nanti berlanjut tanggal 7 Juni dan 11 Juni dan berakhir 12 Juni. Dan ini sebetulnya tahap yang kita lakukan ada yang pertama itu ada koordinasi pelaksana kegiatan PKM. Jadi ini sebetulnya hal yang penting ya, bagaimana kita menjalin hubungan dengan mitra, siapa yang akan bisa bantu kita di lapangan semacamnya. Setelah ini kita lakukan, kita melakukan kemudian di bulan Juni ini di tanggal 3-5 itu survei lapangan. Jadi kita melakukan kunjungan lapangan ke tempat-tempat sejarah yang situsnya masih tertinggal ya. Jadi kita tentu karena ini adalah kajian sejarah lokal, kita mencoba juga mencari jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan di masa Jepang dan juga di masa awal kemerdekaan, terutama di masa PDRI. Kemudian di bulan Juni tanggal 7 itu kita lakukan konsultasi dan diskusi. Jadi artinya diskusi dilakukan tentu tidak hanya dengan anggota tim, tapi juga menyangkut dengan beberapa tokoh yang yang kami jadikan informal di dalam kegiatan pengabdian ini, terutama tentu dalam menyusun modul atau buku saku yang nanti akan menjadi pegangan bagi anggota Prodawis. Kemudian nanti di tanggal 11 Juni itu kita melakukan pemaparan draft buku saku kepada narasumber yang saya sebut tadi sebagai orang-orang sangat membantu kita sebagai formal itu kita coba paparkan gagasan-gagasan buku saku kita ini tentu dengan tujuan untuk menerima perbaikan revisi dari mereka. Dan terakhir di 12 Juni itu kita melakukan penyempurnaan terutama menyangkut pengembang instrumen monitoring operasi kegiatan ini tentu sifatnya internal Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan, ini rincian kegiatan kita berikutnya. Ini adalah pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan di bulan Juli, di tanggal 22, 23, dan 24 Juli. Jadi ada beberapa tahap kegiatan kita lakukan. Pertama adalah sosialisasi program P3M dan pretest. Jadi artinya kita lakukan tahap sosialisasi. Tentu nanti dengan pimpinan Prodawis di sini ada beberapa orang yang sudah kita di awal kita sudah tentukan. Di antaranya adalah ketuanya Saudara Bayu ya, yang sangat membantu kita Wahyu. Jadi ini nanti kita punya beberapa informan kunci dan tentu nanti terutama adalah ketua Prodawis itu kita manfaatkan sekali karena ini menyangkut kebutuhan anggota dia sebagai sebuah kelompok yang punya peran di dalam pengembangan wisata di daerah Seloke. Kemudian kita melakukan pelatihan. Jadi di tanggal 3 Juli itu kita lakukan pelatihan. Pelatihan ini tentu menyangkut penyampaian materi ya. Jadi artinya kita sudah punya draft buku saku itu kita coba sampaikan kepada anggota Prodawis bagaimana menggunakan buku saku itu, informasi penting apa yang bisa nanti mereka manfaatkan. Kita berikan itu sebagai bentuk pelatihan ya, jadi memperkenalkan modul atau buku saku itu kepada anggota Prodawis. Dan kemudian diikuti dengan kegiatan namanya pelatihan
meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang kita lakukan di hari Minggu 24 Juli. Jadi ini rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Jadi pertama adalah penyampaian materi, kemudian diikuti dengan pelatihan peningkatan keterampilan anggota Polri itu sendiri, terutama tentu dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau para pendatang atau pelancong nantinya. Setelah ini kegiatan ini berlalu, nanti tentu mereka akan bisa lebih mengembangkan dirinya secara optimal untuk kegiatan yang berkaitan dengan wisata yang ada di daerah Sulawesi. Kemudian juga kita lakukan namanya di tahap ketiga itu adalah tahap monitoring. Jadi ini di Sabtu bulan September ini, tanggal 10 September dan juga 14 September kita lakukan monitoring kegiatan PKM. Jadi untuk kita ingin tahu ya, melalui nanti kita coba bagaimana mereka memahami materi yang sudah kami berikan, dan juga ini tahu juga sejauh mana peningkatan keterampilan berkomunikasi yang sudah mereka terima. Maka kita lakukan namanya presentasi dari peserta. Jadi kita pilih beberapa orang peserta untuk mencoba prestasi materi, dan juga kita coba nilai bagaimana peningkatan kemampuan komunikasi mereka. Jadi memang kalau secara pengamatan awal memang cukup signifikan terjadi peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan mereka dalam berkomunikasi menyangkut objek wisata sejarah yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat kita di Sloke ini. Di samping itu kita juga monitoring melihat ya bagaimana kita coba praktekkan. Jadi kita, karena ini menyangkut sebuah latihan, itu kita coba juga melihat kepada kemampuan anggota Polres itu dalam menyampaikan gagasan yang menyangkut wisata sejarah yang kita sebut tadi itu kepada para wisatawan ya, ini atau pelancong yang datang. Jadi kita coba lihat bagaimana mereka bisa mengaplikasikan yang sudah mereka peroleh selama kita pelatihan ini. Jadi memang kita kalau lihat ini memang ada peningkatan yang bisa kami sebut tadi ya. Jadi kemudian kita juga tentu memberikan juga angket ini tentu kita ingin juga anggota itu menilai ya apakah kegiatan kita ini efektif atau tidak. Jadi kita tentu tidak hanya bersifat sepihak ya, karena ini ada kata nanti tidak efektif, tentu kita akan cari apa yang lebih efektif nanti untuk bisa kita lakukan lagi mungkin tindakan perbaikan ya dalam kegiatan ini. Kalaupun tidak tahun ini, ya tahun depan ya, kalau masih diberi kesempatan. Kemudian nanti kita juga ingin ada data yang tersedia dan bentuk input keberlanjutan program. Jadi seperti kami sebut tadi, kami berharap kalau ini sebuah kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh kelompok Poldarwis, tentu nanti ini bisa kita lanjutkan lagi dalam berikutnya dengan tentu dalam bentuk yang lain ya, tapi ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan di tahap pertama ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini nanti sebetulnya kami juga berencana ini, karena ini sudah di akhir-akhir tahun ya, kami juga sudah mencoba juga melakukan pelaporan kegiatan. Tentu pelaporan ini dan bentuk kewajiban kami sebagai anggota sebagai tim ya yang sudah melakukan kontrak dengan pihak LP2M. Kami ikuti ada kegiatan unggah ya, dan kita unggah laporan kemajuan menyangkut artikel dan juga nanti unggah video prestasi yang seolah kita akan lakukan tanggal 1 Oktober ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian nanti juga kita akan menyiapkan juga tentu blog dari kegiatan ini.
Dan nanti di bulan November kita berencana nanti selesailah kita bisa menuntaskan kegiatan ini sebagaimana yang sudah kita disepakati dengan pihak pemberi dana ya, tentunya LP2M Universitas Negeri Padang. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Salam hormat kami tim PKM. Saya Edmi Hardi, kemudian anggota kami yang berada di samping saya juga Ibu Kisepia dan Bapak Ate Saka Putra. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.